Ya, kita nggak kerasa udah pertemuan keempat ini ya. Artinya udah sebulan untuk mata kuliah akuntansi menengah 2 ya. Kalian sudah ada jadwal untuk UTS Sudah belum ada, ya? Pak. Sudah ada Di ya? kalender. Oh, setelah lebaran nanti ya? Betul, Pak. Ujiannya ya? Ya. Ya, jadi sebenarnya kita masih ada 2 chapter lagi ya. Jadi hari ini kita menjalankan chapter 15. Ini berkaitan dengan equity ya. Jadi masih ada chapter 16 dan 17. Ini berkaitan dengan EPS dan invest kita bahas mungkin bertahap sampai dengan setelah lebaran nanti ya. Kita nggak ada tanggal merah kan ya? Untuk hari Selasa ya. Mungkin hari Senin kalau nggak salah merah. Tidak ada. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai equity ya. Jadi artinya di sini di bagian equity itu meliputi kemarin ada share, kemudian selain itu kemarin sudah kita bahas mengenai perbedaan antara share distributable ya, atau saham yang istilahnya apa? Yang otorisasi ya, yaitu share authorized ya. Jadi jumlah saham yang diizinkan oleh pemerintah untuk diterbitkan share atau saham yang beredar di masyarakat. Jadi kalian harus bedakan antara share authorized, share issued, dan share outstanding. Jadi kalau share authorized artinya di sini jumlah lembar saham yang diperbolehkan untuk diterbitkan. Kemudian kalau share issued artinya jumlah saham yang sudah diterbitkan oleh emiten ya. Kalau share outstanding artinya di sini jumlah lembar saham yang ada di pasar atau di bursa ya, yang aktif diperdagangkan. Nah, itu kemarin juga ada treasury share. Treasury share itu adalah apa? Saham yang dibeli dari pasar, outstanding ya. Jadi saham outstanding yang dibeli kembali atau treasury share, di mana treasury share ini akan mengurangi mengurangi saldo equity ya. Nah, itu mengenai pembahasan kemarin ya. Terakhir kita membahas mengenai treasury share ya. Nah, ini untuk hari ini kita membahas mengenai dividen ya, di mana di sini salah satu dari daya tarik investor itu adalah berupa kebijakan dividen. Jadi kalau perusahaan sering membagi dividen, itu akan menarik minat investor untuk membeli sahamnya. Jadi kan investor itu kalau membeli investasi saham itu kan tujuannya dua ya. Pertama untuk mendapatkan kenaikan harga atau istilahnya capital gain. Yang kedua adalah pendapatan dari dividen. Ya. Ini untuk pembagian dividen ini tergantung dari jenis sahamnya kemarin. Jadi ada saham preferen, ada saham ordinary. Jadi kalau saham preferen itu mendapatkan hak istimewa, hak privilege ya, untuk didahulukan dalam hal memperoleh dividen. Jadi kelebihannya pemegang saham preferen itu mendapatkan hak didahulukan dibanding pemegang saham biasa. Cuman kelemahannya dia tidak memiliki hak suara ya. Jadi tidak bisa mengendalikan operasional perusahaan. Jadi yang bisa memilih direksi itu adalah pemegang saham ordinary atau saham biasa. Jadi pemegang saham preferen itu tidak memiliki hak untuk memilih kebijakan dividen. Ya. Jadi dividen itu mengambil dari sebagian dari laba. Jadi kalau perusahaan memperoleh laba atau net income itu diakumulasikan di dalam saldo return earning atau laba ditahan. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa perusahaan itu tidak membagikan dividen. Ya. Jadi artinya tidak memaksimalkan jumlah laba ditahan. Pertama ini karena adanya pertimbangan terhadap debitur kreditur ya. Jadi perusahaan itu memiliki kewajiban kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada kreditur ya, dalam melunasi angsuran ataupun melunasi hutang-hutangnya. Jadi kalau misalkan perusahaan akan bagi dividen, biasanya meminta persetujuan dari kreditur. Kenapa? Karena kreditur punya kepentingan terhadap operasional perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan bagi dividen ternyata mengganggu cash flow perusahaan, ya tentu akan merugikan kreditur karena mereka juga ada potensi untuk gagal bayar terhadap angsuran ataupun pokok pinjamannya. Sehingga di sini biasanya perusahaan itu mempertimbangkan istilahnya dari kreditur. Karena di sini kan pada saat RUPS apakah memutuskan bagi dividen atau tidak, itu biasanya pemegang saham berkumpul semua kan. Jadi termasuk di sini kreditur punya kepentingan terhadap kinerja perusahaan tadi. Kemudian juga memenuhi syarat regulasi negara atau undang-undang presiden terbatas ya. Jadi untuk bagi dividen biasanya ada ketentuannya. Jadi jangan sampai membagi dividen itu akan merugikan pihak yang punya kepentingan, misalkan kepentingan pajak ya, pemerintahan dalam hal ini. Hanya intinya kan namanya dividen itu kan bagi hasil ya terhadap laba ditahan. Nah, ini kalau misalkan membagi dividen ternyata ada pihak lain yang diberikan, itu tentu akan menjadi pelanggaran bagi perusahaan tadi. Kemudian untuk membiayai pertumbuhan perusahaan atau melakukan ekspansi, jadi ada kalanya pihak manajemen atau direksi ya itu punya rencana program jangka panjang, di mana dananya itu adalah dikumpulkan dari laba yang diperoleh perusahaan, ya. Sehingga pemegang saham itu punya kebijakan membagi dividen atau tidak, itu pertimbangannya salah satunya kalau misalkan pihak direksi itu punya rencana melakukan ekspansi atau dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Ya, sehingga dananya itu harus disiapkan untuk jangka panjang disimpan. Jadi tidak dibagikan kepada pemegang saham.
Hanya berikutnya adalah untuk mempengaruhi arus kas, jelas ya. Jadi kalau misalnya bagi dividen, perusahaan harus menyiapkan kasnya. Jadi misalkan perusahaan mau dividen tapi nggak ada uangnya, itu nanti menjadi presiden buruk ya. Jadi itu agak pelanggaran ya. Jadi kalau pengumuman dividen, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki kas, terutama untuk dividen kas ya. Jadi kalau uangnya nggak ada, ya nanti akan ada sanksi yang diberikan oleh Bapepam dalam hal ini sebagai pengawas. Jadi kemungkinan adanya loss ya atau kerugian di masa depan ya. Jadi artinya di sini ada pertimbangan-pertimbangan kenapa tidak semua laba nikahan tadi itu dibagikan kepada pemegang saham. Nah, ini banyak pertimbangan untuk memutuskan apakah tahun ini bagi dividen atau tidak. Jadi pembagian dividen itu kan dilakukan pada saat saat melakukan RUP pihak pemegang saham, terutama yang minoritas ya, itu punya hak suara lebih besar ya dibanding pemegang saham minoritas. Nah, ini saya kira sama dengan tadi ya untuk pembahasannya ya. Nah, ini berkaitan dengan pembagian dividen itu biasanya perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Jadi ya untuk membagi dividen tadi. Karena di sini pertimbangannya kalau perusahaan sekali mengumumkan ke publik ya bahwa perusahaan akan bagi dividen, maka pengakuan memiliki hutang ya. Memiliki hutang kepada pihak pemegang saham. Jadi di sini dipastikan bahwa pada saat pengumuman atau deklarasi pembagian dividen ya, itu mereka memiliki kecukupan dana untuk membayar dividen tadi. Nah, ini kemudian di sini mengenai kecukupan dana ya, itu harus dipastikan karena apa? Karena pihak investor ya, itu kalau misalkan dia sudah memperoleh informasi bahwa perusahaan akan membagi dividen, artinya piutang dividen kepada pihak perusahaan, ya, investor, emiten ya. Nah, ini jenis dividen ada 4 jenis ya. Jadi ada dividen cash ya. Jadi ini yang umum ya terjadi. Kemudian yang kedua adalah dividen dalam artinya bukan hanya berupa properti harta tetap ya, tetapi di sini adalah termasuk di sini aset yang sifatnya berupa surat berharga. Ya. Jadi properti maksudnya adalah investasi di mana di sini pihak berharga bukan bentuk cash ya. Kemudian ada liquidating dividends. Ini dividen yang dibagikan di mana sumber dananya itu tidak hanya berasal dari laba ditahan. Jadi kalau tadi umumnya namanya dividen itu kan mengambil dari return earning ya. Nah, ini kalau jenisnya liquidating, artinya di sini dividennya itu mengambil dari modal ya, atau dari equity, modal saham ya, share capital atau share premium ya. Bukan hanya berasal dari return earning. Nah, ini dividen terakhir, share dividen ini dan kepada pemegang saham dalam bentuk penambahan jumlah saham kepada pemegang saham yang lama ya. Jadi artinya tidak diberikan cash tetapi diberikan saham baru dengan nilai par. Nilai parnya berapa, tinggal berapa lembar yang ditambahkan. Nah, ini dari 4 jenis dividen tadi, nah ini aset ya. Jadi artinya di sini mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Jadi cash dividen akan mengurangi aset berupa kas. Properti dividen mengurangi surat berharga. Liquidating juga sama ya. Itu artinya mengurangi kas juga sebagian ya. Artinya mengurangi kas itu tidak mempengaruhi pada jumlah total equity maupun mengurangi kas. Kenapa? Karena di sini share dividen itu hanya memindahkan nominal di return earning ke share capital. Jadi kan share capital dan return ini satu klasifikasi, satu kelompok ya. Nah, itu hanya dipindahkan dari akun return earning ke share capital itu aja. Jelas ya? Jadi ada 4 jenis dividen ya. Jadi berupa dividen kas, kemudian dividen properti ya, surat berharga, kemudian liquidating dan share dividen. Ini pertama mengenai cash dividen. Jadi cash dividen itu artinya saham. Jadi melalui tadi RUPS ya. Jadi di sini Dewan Direksi memutuskan atau mengambil voting ya untuk membagikan dividen cash kepada pemegang saham. Jadi pada saat pengumuman deklarasi, maka saat itu perusahaan itu mengakui hutang. Jadi ada pencatatan pengakuan hutang kepada investor. Ini biasanya hutangnya jangka pendek ya, karena biasanya temponya mungkin 1 bulan sejak tanggal pengumuman ya pembagian dividennya. Jadi di sini kalau misalkan di dalam bagian equity-nya terdapat treasury share, maka treasury share itu tidak berhak mendapatkan dividen karena namanya treasury itu kan saham yang dibeli dari pasar kan ya, kemudian disimpan oleh perusahaan emiten. Sehingga kalau misalkan perusahaan membagi dividen, maka dividen untuk yang outstanding saja, tidak untuk yang treasury. Ya. Nah, ini ada 3 tanggal ya berkaitan dengan pembagian dividen. Pertama tanggal pengumuman atau mengakui memiliki hutang. Ya. Jadi ada pengakuan hutang kepada pihak pemegang saham. Ya. Kemudian tanggal pencatatan. Nah, ini tanggal pencatatan itu artinya di sini di antara pemegang saham itu siapa yang berhak namanya mendapatkan dividen. Karena namanya saham di bursa itu kan setiap menit atau setiap jam liquid atau yang aktif ya pasar ya
itu bisa berubah harian atau mungkin jam-jaman juga bisa berubah ya, pemiliknya. Makanya perlu ditetapkan per tanggal berapa pemegang saham itu yang punya hak mendapatkan dividen ya. Jadi makanya di sini pada saat penentuan tanggal pencatatan di sini tidak perlu ada jurnal. Kenapa? Karena di sini hanya menentukan siapa sih nama pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen ya. Kemudian tanggal pembayaran itu saat tadi melunasi hutang tadi ya. Jadi kan awal tadi ada pengakuan hutang ya, hutang dividen. Ini kemudian atas hutang dividen tadi. Jelas ya? Ini contoh ya, misalkan sebuah perusahaan tanggal 10 Juni itu mengumumkan akan membagi cash dividen sebesar 50 sen per lembar saham. Nah, ini jumlah lembar sahamnya 1,8 juta ya. Akan dibayarkan tanggal 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 24 Juni. Jadi tinggal tanggal ya. Tanggal 24 Juni ini tanggal pencatatan siapa yang pemegang saham yang punya hak mendapatkan dividen ya. Dan terakhir tanggal 16 Juli itu tanggal pembayaran ya. Maka di sini jurnalnya saat pengumuman itu ada pengakuan hutang. Jadi mengambil dari laba ditahan atas hutang dividen ya. Jadi artinya di sini mengambil dari komponen equity return earning ya. Kemudian karena di sini masih diumumkan berarti kan belum ada pembayaran. Pembayaran nanti tanggal 16 Juli. Makanya di sini karena sudah janji ya, maka di sini ada pengakuan hutang. Ini hutangnya merupakan hutang jangka pendek ya. Kemudian tanggal pencatatan 24 Juni itu tidak perlu dicatat karena tadi tanggal 24 Juni pukul 16 saat tutup bursa ya, itu siapa yang beli terakhir di situ. Jadi kalau belinya sebelum 24 Juni ya nggak berhak. Atau setelah 24 Juni besoknya dijual, ya dia pembeli yang baru nggak berhak. Yang berhak adalah per tanggal 24 Juni ya. Jadi karena saham itu kan aktif tiap hari ya. Ini siapa yang punya hak ini? Karena bisa jadi berubah-ubah pemiliknya kan. Makanya perlu ada penentuan tanggal pencatatan. Jadi tanggal pencatatan di sini tidak perlu ada jurnal ya. Kenapa? Karena ini hanya menentukan siapa sih yang berhak. Totalnya kan sama, nilainya 900.000 kan. Baru tanggal pembayaran itu menghapus hutang tadi, hutang dividen atas cash. Ya. Jelas saya kira ya? Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Nah, ini kedua adalah dividen dalam bentuk properti. Properti di sini maksudnya aset selain cash ya. Jadi bisa berupa surat berharga atau mungkin bisa juga berupa properti harta tetap ya. Tergantung kebijakan dari perusahaan tadi, emiten tadi. Nah, jadi pertanyaan di sini kan properti tadi itu bukan pencatatan berdasarkan cost ya. Sehingga pada saat perusahaan akan membagi dividen, ini harus melakukan restatement atau istilahnya evaluasi ya terhadap nilai properti tadi yang akan dibagikan. Sehingga berapa yang nilai pasarnya berapa, nilai fair value-nya berapa dari aset tadi. Oleh karena itu saat melakukan restatement itu ada dibagikan ya. Nah, ini contoh misalkan sebuah perusahaan ini akan memberikan properti dividen berupa investasi ya. Jadi perusahaan memiliki investasi pada surat berharga dulu belinya 1,25 juta dolar Hong Kong ya. Jadi namanya held for trading, artinya di sini surat berharga yang dimiliki untuk di trading atau diperjual berharganya itu tujuan untuk trading ya. Sehingga di sini kalau untuk trading itu biasanya setiap tahun dilakukan penyesuaian terhadap nilai fair value-nya ya. Nah, ini mengenai tanggal pengumumannya tanggal 28 Desember ya, yang akan dibagikan tanggal 30 Januari 2019. Nah, ini pemegang saham yang mendapatkan itu adalah yang berhak adalah per tanggal 15 Januari. Jadi tanggal pencatatannya itu 15 Januari. Kemudian pada saat deklarasi, itu nilai fair value dari sekuritas tadi itu adalah 2 juta. Padahal dulu belinya berapa? 1,25. Makanya pada saat pengumuman, itu perusahaan itu melakukan pengakuan adanya gain atau loss tadi terhadap kepemilikan surat berharga. Jadi tadi ya, ini diakui sebagai unrealized holding gain. Kenapa? Karena di sini menyesuaikan dengan nilai pasar fair value-nya. Jadi nilai investment tadi 1,250 sekarang naik dari 2 juta. Ya. Sehingga di sini ada pengakuan unrealized holding gain. Jadi di sini dimasukkan income kenapa? Karena sifatnya trading tadi. Jadi kalau sifatnya non trading ya, ini ya, itu nanti masuknya ke bagian equity ya. Tapi karena sifatnya trading, itu dimasukkan sebagai bagian dari income atau laporan laba rugi. Itu nanti kita bahas di chapter 17 ya, mengenai investment ya. Nah, ini kemudian tanggal yang sama perusahaan mengumumkan memiliki hutang tadi. Jadi ada laba ditahan atas property dividend payable. Jadi di sini karena bentuknya bukan cash ya, maka di sini berupa properti, hutang dividen properti. Di mana nanti pada saat tanggal 30 Januari, itu property dividend payable diganti dengan equity investment tadi sebesar nilai fair value-nya. Jadi fair value sudah disesuaikan ya nilainya sebesar 2 juta. Setelah ada penambahan tadi kan, penambahan unrealized holding gain. Jelas ya? Ada yang kurang jelas nggak kira-kira? Belum ya?
ini berikutnya adalah liquidating dividends. Tadi saya jelaskan bahwa dividen likuidasi di sini artinya di sini sumber apa? Pendanaan untuk membagikan dividen itu tidak hanya berdasarkan dari laba atau pendapatan ya, tetapi di sini berdasarkan dari apa? Sebagian mengambil dari equity ya, dari pemegang saham. Jadi istilahnya di sini dividen likuidasi ya, itu mengimplikasikan return atas investasi berupa profit yang dihasilkan dari perusahaan. Jadi mengambil bagian dari share premium ya. Ini contoh misalkan dua perusahaan pertambangan ya, itu menerbitkan dividen kepada pengusahanya senilai 1,2 juta pounds ya. Tetapi perusahaan itu mengumumkan bahwa dana cash untuk pendanaan itu diambil dari return earning sebesar 900.000 ya. Sementara sisanya itu mengambil dari modal ya. Jadi sumber pembayarannya itu selain mengambil dari income atau laba ditahan, ini mengambil dari modal. Makanya di sini return earning-nya ini kan akumulasi dari net income ya. Ini diambil 900.000. Yang 300.000 itu mengambil dari saldo share premium ya. Jadi share premium dulu kan investor pemegang saham beli saham di atas nilai par kan ya. Di mana di sini dicerat sebagai share premium. Jadi kalau misalkan perusahaan itu akan membagi dividen berupa dividen likuidasi, ini sebagian mengambil dari kapitalnya tadi atau dari modalnya tadi ya. Sehingga di sini share premiumnya sebesar 300.000, cash-nya berapa? Cash-nya 1,2. Di saat deklarasi berarti ada dividend payable ya. Jadi hutang dividen. Jadi bedanya di sini aja, sumbernya bukan hanya berasal dari pendapatan atau return earning, tapi dari modal. Itu namanya liquidating dividends ya. Jelas saya kira ya? Ada pertanyaan ini? Belum ya? Belum, Pak. Nah, ini berikutnya dividen saham. Ini yang jenis keempat tadi yang terakhir ya. Jadi perusahaan membagi dividen dalam bentuk saham. Jadi menambah jumlah saham kepada pemegang saham yang sekarang ya. Jadi pemilik saham sekarang yang berhak mendapatkan dividen ya, itu ada penambahan jumlah lembar saham sebesar nilai par. Jadi kalau namanya dividen saham, di sini perusahaan menerbitkan atau membagikan dividen kepada pemegang saham secara prorata. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan membagi dividen saham sebesar 10% misalkan ya, maka di sini kalau dia punya 100 lembar saham, maka ada tambahan 10 lembar saham baru. Nah, ini dengan nilai par, artinya sebesar nilai akan menguntungkan bagi pemegang saham. Ya. Makanya di sini pencaratannya adalah sebesar nilai par, bukan sebesar nilai fair value. Ya. Nah, ini untuk jenis dividen saham, tadi sudah kita jelaskan bahwa ini tidak mempengaruhi terhadap aset maupun utang. Jadi hanya memindahkan akun dari return earning ke share capital saja. Nah, ini berapa nilai dividennya? Ini tergantung dari berapa untuk share dividennya. Jadi sekali lagi tidak mengaruhi atas aset ataupun hutang atau liabilitas ya. Jadi di sini jurnalnya itu hanya mereklasifikasi tadi, memindahkan dari akun return earning ke equity. Ya. Nah, ini makanya di sini di dalam pelaporannya itu ada istilah ordinary share dividend distributable ya. Ini sebagai bagian dari tambahan share capital ordinary. Jadi ada tambahan saham baru, nah itu namanya share dividend tadi yang dilaporkan dalam laporan bagian equity. Nah, ini contoh ya, misalnya perusahaan itu memiliki outstanding share 100.000 lembar saham. Kemudian di sini laba ditanya 50.000. Nah, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan share dividend sebesar 10%. Berarti ada penerbitan 10.000 tambahan saham baru kan ya kepada pemegang saham yang saat ini. Ini sementara fair value-nya itu sebesar 8 pounds ya. Nah, ini jurnalnya bagaimana? Jurnalnya tadi return earning sebesar 10.000 ya. Nilainya berarti 10% dari 100.000 tadi. Anas ordinary share dividend distributable. Jadi di sini ada dividen saham ya yang akan didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Ini saat deklarasi ya. Kemudian saat pembagian ya, itu tinggal dibalik ordinary share dividend distributable atas share capital. Jadi menambah jumlah lembar saham yang outstanding, yang beredar. Jelas saya kira ya, untuk share dividend. Jadi di sini nilainya berapa ya? Nilai par. Ya. Perkara nilai fair value-nya berapa itu nanti nggak berpengaruh pada pencatatan, karena di sini yang dicatat adalah berapa jumlah lembar saham tambahan di luar saham biasa yang outstanding sebelumnya. Ya. Pemegang saham kira-kira. Kalau mungkin pemegang saham yang outstanding menguntungkan ya. Kenapa menguntungkan? Karena dia jumlah sahamnya bertambah, sementara di pasar kan berbeda dengan tercatat ya.
Jadi misalkan kalau dijual ya dia ada tambahan keuntungan berapa? $8 tambahan dari di luar saham yang dimiliki saat ini. Cuma di sini bagi investor lain, bagi yang potensial ya, itu akan mempengaruhi pada apa? EPS nanti atau earning per share. Yang nanti kita bahas di minggu depan ya mengenai chapter 16. Jadi EPS itu laba per saham, di mana pembaginya itu adalah apa? Jumlah saham beredar. Kalau jumlah saham beredar semakin banyak, artinya makin turun jumlah laba per sahamnya ya. Jadi kalau laba per saham turun, ya berarti mengurangi nilai perusahaan tadi. Investor bisa berpikir ulang untuk melakukan pembelian saham perusahaan tadi, karena nilai EPS-nya menjadi turun sehubungan dengan pembagian share dividen tadi. Jelas saya kira ya? Ada pertanyaan nggak nih? Belum ya? Nah, ini berikutnya ada share split. Nah, ini bedanya antara share dividen dengan share split ya. Kalau share split itu artinya mengurangi harga pasarnya atau mengurangi nilai parnya ya. Tetapi di sini menambah jumlah lembar saham ya. Jadi di sini tujuannya untuk menurunkan nilai pasar dari saham. Jadi karena harga saham terlalu mahal ya, berarti kan yang bisa beli itu investor yang tertentu saja yang punya kelebihan dana. Sementara investor yang dananya terbatas itu tidak mampu membeli. Artinya di sini dari likuiditasnya itu menjadi berkurang kalau semakin mahal harga saham. Makanya di sini supaya saham tadi lebih liquid, lebih banyak yang ditransaksikan ya, biasanya perusahaan mengambil kebijakan melakukan split. Tujuannya apa? Supaya harga sahamnya lebih liquid, banyak yang bisa membeli. Jadi kalau harganya 100.000 per lembar ya, yang bisa beli kan sedikit. Tapi kalau misalkan per lembarnya 10.000, yang beli kan banyak. Kalau semakin banyak yang beli, berarti kan pasar makin aktif. Nah, ini harapannya nilai perusahaan itu menjadi nilai sahamnya bisa menjadi lebih meningkat lagi karena semakin liquidnya dari transaksi saham tadi. Ya. Nah, ini contohnya dulu pernah PT Astra ya, itu tahun berapa? 2008 ya, itu melakukan split. Harganya awalnya 67.000 per lembar kan, di split jadi 10. Jadi artinya yang awalnya dia selembar itu 67.000 sekarang jadi 6.700. Jadi semakin liquid perusahaan tadi di pasar sahamnya ya. Jadi di sini kalau di split artinya di sini jumlah lembarnya naik tetapi harganya turun. Nah, ini secara nilai equity nggak berubah. Nah, ini perhatikan ya, bila di split jadi 2, ini harganya yang awalnya jadi naik 2 kali lipat. Sehingga share kapitalnya itu tidak ada perubahan nilainya. Ini berbeda dengan dividen share tadi. Kalau dividen share itu akan nilai parnya tidak berubah, tapi jumlah lembar bertambah. Ya. Walaupun nilai equity sama-sama tidak berubah ya untuk yang share dividen karena hanya memindahkan dari return earning ke share kapital saja.